Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haditsa Quran Nur Hakim. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 11, yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Langsung aja kita ke pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan usaha lainnya ya. Lalu macam-macam muamalah, sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Ayatnya itu. Lalu apa saja sih syarat-syarat jual beli? Nah, ini ya. Syarat-syarat jual beli yang ditetapkan dalam Islam antara lain, satu, penjualan pembelinya haruslah yang pertama balik atau dewasa, lalu berakal sehat dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah yang pertama halal dan suci, haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Lalu bagaimana sih keadaan barang dapat diserah terimakannya? Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya nih, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Jadi barangnya juga harus jelas ya. Oke, lalu yang berikutnya, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Lalu milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu berikutnya ada ijab qabul. Bagaimana ijab qabul dalam jual beli? Nah, kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Saya jual barang ini dengan harga sekian, lalu pembelinya menjawab, baiklah, saya beli dengan demikian. Berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi tidak ada keterpaksaan ya dalam jual beli. Kedua ada hiyar. Pengertian hiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan hiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam hiyar. Ada yang dinamai hiyar majelis. Adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, kedua belah pihak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua ada hiyar syarat. Adalah hiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat hiyar 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan. Jadi tidaknya pembeli tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara waktu tidak ada pemiliknya, artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Lalu ada yang berikutnya hiyar aibi atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin ya. Jadi kalau misalkan kelihatan cacat setelah membeli, jangan ditunda-tunda, langsung saja ya. Yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang riba ya. Jadi riba itu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya adalah haram. Lalu apa sih macam-macam riba? Nah, macam-macam riba itu yang pertama ada riba fadli. Adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.
Lalu ada riba kordi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan. Saat pengembaliannya misal pinjam 100.000 dikembalikan 115.000. Nah, 15.000-nya itu adalah riba ya. Lalu yang ketiga, riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah. Lalu ada riba nas'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Seperti itu. Lalu yang kedua ada utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utang 100.000 di kemudian hari lunasi 100.000. Seperti itu. Kalau rukun utang piutang yang pertama adalah ada 3 ya, yang berpiutang dan ada yang berutang. Lalu yang kedua ada harta atau barang. Yang ketiga lafaz kesepakatan. Misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu. Berapa hari lagi sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Lalu yang ketiga ada sewa menyewa. Sewa menyewa adalah dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Bisa di sini bisa tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan dan ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut, dan yang terakhir harga sewa dan cara pembayarannya juga ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang syirkah. Syirkah itu perseroan, berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sekarang kita bahas rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad, akidoni, syarat orang yang melakukannya. Akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Dua objek akad yang disebut juga ma'qud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama. Pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Jadi itu rukun syirkah ya, ada 3. Sekarang kita bahas macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua ada syirkah abdan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal. Jadi syirkah ini disebut syirkah amal. Yang ketiga ada syirkah wujuh, adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujuh seorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal. Lalu yang berikutnya ada syirkah muwafadah, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah muwafadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Yang kelima ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal sahibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha pemudharib. Yang keenam ada namanya musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Kalau musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi 2. Kalau muzara'ah dan mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani.
penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani. Penggarapan di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Sekarang kita bahas perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank itu dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha guna mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua ada bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Jadi kita bisa mengetahui ya dari penjelasan ini, bank konvensional dan bank syariah itu berbeda ya, tidak sama. Oke, berikutnya kita akan membahas apa itu asuransi ya, terutama asuransi syariah. Nah, asuransi syariah, kita bahas prinsip-prinsip asuransi syariah itu apa saja. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuranti, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung, asurader, disebut mu'amin, dan pertanggung, surrender.